Ini adalah salah satu serangga dengan bentuk yang aneh, seperti perpaduan beberapa hewan dalam satu tubuh. Bagian depannya seperti lobster, sedangkan bagian belakangnya seperti jangkrik. Ini adalah mole cricket. Itulah nama dari sejenis serangga kecil yang terkenal akan keahliannya menggali tanah. Karena kemampuannya itu, hewan ini diberi nama mole atau tikus tanah dan cricket atau jangkrik. Di Indonesia sendiri, serangga ini juga dikenal dengan banyak nama, mulai dari anjing tanah, orong-orong, gangsir tanah, gaang, singke, curut-curut, dan lain sebagainya. Semua spesies mole cricket digolongkan dalam famili Grillothallidae. Ada setidaknya 110 spesies mole cricket yang sudah diketahui. Habitat yang mereka sukai antara lain ladang yang kering, pekarangan, serta lapangan rumput. Mereka dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di benua Antartika dan daerah dekat kutub yang notabene bersuhu amat dingin. Karena terdiri dari banyak spesies, mole cricket pun memiliki ukuran yang bervariasi, mulai yang panjangnya kurang dari 2 cm hingga yang panjangnya 5 cm. serta berwarna coklat terang hingga gelap. Walaupun memiliki ukuran yang beragam, masing-masing spesies mole cricket tetap memiliki kesamaan fisik satu sama lain. Semua spesies mole cricket memiliki tubuh yang berbentuk lonjong seperti torpedo dan kaki yang berjumlah 6, di mana kaki depannya berukuran pendek dan besar seperti sekop. Berkat kaki depannya inilah, mole cricket bisa menggali tanah dengan mudah. Mole cricket bukan hanya mahir bergerak di dalam tanah. Saat sedang berada di permukaan tanah, hewan ini bisa melompat jauh berkat kaki belakangnya yang panjang dan kuat layaknya kaki belakang belalang. Bukan hanya itu, mole cricket juga pandai berenang. Tubuhnya yang lonjong bak torpedo memudahkan hewan ini berenang dengan lincah di permukaan air. Selain itu, serangga ini juga bisa terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya yang besar dan transparan. Saat sedang tidak terbang, sayap tersebut akan berada dalam posisi terlipat di atas punggungnya. Dengan kemampuannya terbang itulah, mole cricket bisa pindah ke lokasi lain jika lokasi tinggalnya sekarang sudah tidak lagi menguntungkan. Mole cricket normalnya hanya akan terbang dalam jarak dekat. Dalam beberapa kasus, mole cricket bahkan bisa terbang hingga sejauh 8 km.
Namun tidak semua spesies mole kriket memiliki kemampuan untuk terbang. Mole kriket memiliki perilaku nokturnal yang berarti hewan ini baru aktif mencari makan dan keluar dari liangnya pada malam hari. Pada siang hari, mole kriket lebih suka bersembunyi di bawah tanah. Semua spesies mole kriket adalah omnivora alias pemakan segala. Namun masing-masing spesies memiliki makanan favorit yang berbeda-beda. Sebagian mole kriket lebih sering mengkonsumsi serangga dan hewan kecil. Namun sebagian lainnya spesies lebih tertarik mengkonsumsi tumbuhan, khususnya bagian akar. Seperti halnya jangkrik, mole kriket jantan juga memiliki kebiasaan bernyanyi pada malam hari. Mole kriket jantan bernyanyi dengan cara menggerak-gerakkan sayapnya seperti halnya jangkrik. Mole kriket betina tidak pernah bernyanyi, namun ia bisa menghasilkan suara untuk berkomunikasi. Organ pendengaran mole kriket terletak di kaki belakangnya. Supaya suara nyanyiannya bisa terdengar jauh, mole kriket jantan akan bernyanyi di mulut terowongan yang sudah diperlebar hingga menyerupai corong. Tujuannya agar suara nyanyian yang dibuatnya terpantul oleh dinding lorong sebelum kemudian menyebar keluar. Jika betina merasa tertarik akan nyanyian pejantan, betina akan mendatangi sumber nyanyian tersebut. Betina sendiri biasanya lebih tertarik untuk kawin jika pejantan membuat sarang di lokasi yang tanahnya lembab. Pasalnya, lokasi macam itu merupakan lokasi yang disukai oleh betina untuk menaruh telur-telurnya. Sesudah melakukan perkawinan dengan pejantan, betina akan mengeluarkan telur-telurnya di dalam bilik khusus yang terletak antara 10 hingga 30 cm di bawah permukaan tanah. Mole kriket betina dari spesies tertentu akan menutup pintu biliknya dan kemudian pergi meninggalkan bilik tersebut beserta telur di dalamnya. Namun akan kembali mengunjungi telurnya secara berkala untuk memastikan kalau telur-telurnya bisa menetas. Waktu yang diperlukan oleh telur untuk menetas adalah sekitar 3 minggu. Saat telurnya sudah menetas, ia juga akan merawat anak-anaknya hingga usia tertentu. Mole kriket menjalani metamorfosis tak sempurna, yang berarti hewan ini menjalani 3 tahapan atau fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase telur, nimpa, dan dewasa. Mole kriket diketahui bisa hidup hingga usia 2 tahun. Berkat kebiasaannya untuk tinggal di dalam tanah dan kemampuannya untuk melarikan diri dengan cepat di segala medan,
Mole kriket normalnya aman dari hewan-hewan pemakan serangga berukuran besar yang banyak berkeliaran di permukaan tanah. Meskipun begitu, hewan ini tetap memiliki musuh alamiah dari golongan serangga dan unggas. Mole kriket bukanlah hewan yang berbahaya bagi manusia karena hewan ini tidak beracun dan hanya berukuran kecil. Jika dipegang oleh manusia, mole kriket memang bisa melawan dengan cara menusukkan kaki depannya. Namun serangan yang dilakukannya tersebut jarang sampai membuat manusia mengalami luka. Di negara-negara tertentu, semisalnya di Filipina, mole kriket bahkan sengaja ditangkap supaya bisa dijadikan makanan. Pecinta burung dan pemancing juga menjadikan hewan ini sebagai pakan hidup. Di Cina, sekresi yang dihasilkan hewan ini diolah menjadi bahan pengobatan dan dipercaya berfungsi sebagai obat anti kanker, TBC, dan penambah nutrisi. Di beberapa tempat, mole kriket berstatus sebagai terancam punah karena peralihan habitat dan erosi tanah. Mole kriket juga kerap dianggap sebagai hama oleh manusia akibat seringnya hewan ini memakan tanaman.